Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kali ini kita akan melaksanakan kajian suatu riset artikel yang mana kajian ini adalah menghasilkan beberapa model peluang terhadap data kecepatan angin di Brazil. Jadi kajian-kajian ini menentukan beberapa model-model untuk data kecepatan angin telah sering dilakukan oleh Rado Institute. Nah, apa yang terbaik yang dapat kita lakukan hari ini adalah kita menggunakan Python, terutama codingnya itu dimulai dari untuk memanggil data, mendapatkan model terbaik, lalu mendapatkan peta kriging spasial, peta spasial untuk setiap parameter yang dihasilkan pada titik-titik koordinat, apakah itu longitude, latitude tertentu. Kajian ini berdasarkan dari suatu jurnal Theoretical and Applied Climatology terbit tahun 2026 dengan judul Assessment of Wind Speed Distribution and Wind Power Potential in Northeastern Brazil. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat rujukan kajian kita pada hari ini. Kita akan coba bahas dulu rujukan kita. Ini dia. Nah, dalam suatu rujukan, dalam suatu riset artikel yang kita sebut tadi, dalam suatu jurnal Theoretical and Applied Climatology, terbit tahun 2026, diterima November 2025, accepted 3 Februari, tentu setelahnya itu baru dia terbit tahun 2026. Nah, dalam riset artikel ini ada data kecepatan angin untuk titik koordinat tertentu, seperti ada lihat stasiun Bom Jesus, Carasol, Castello. Oke, ada latitude, ada longitude, ada elevation. Mulai diambil data atau mulai stasiun itu beroperasi, dan akan digunakan data ini untuk dimodelkan dengan beberapa model statistik. Ada Weibull, ada log normal, ada gamma, ada logistik. Dan yang paling penting adalah dalam riset artikel ini mencoba menghasilkan set peta kriging atau peta spatial analisis untuk parameter shape and scale untuk setiap model yang terbaik. Nah, ini seperti peta yang Anda lihat. Nah, ini kita lihat nih longitude, ini untuk shape, ini untuk scale. Ini untuk shape dan scale. Oke, pada untuk longitude pada beberapa model yang terbaik yang diharapkan. Nah, kita akan cobakan lakukan hal ini. Terutama sekali kita akan coba untuk Pulau Sumatera. Pulau Sumatera kita coba. Kita akan menghasilkan kajian seperti ini dengan menggunakan coding Python. Tentu coding Python ini kita harus ingat yang kita lakukan diantaranya adalah menghasilkan coding Python untuk memanggil data. Itu paling penting. Kita coba dulu Python kita. Nah, ini. Nah, ini adalah coding Python yang telah kita susun untuk melakukan hal yang sama seperti riset artikel. Yang pertama tentu data kecepatan angin kita ambil dulu di Pulau Sumatera pada latitude dan longitude yang diberikan untuk grid Pulau Sumatera. Oke, diantaranya data kita ambil tahun 2020 hingga tahun 2023. 1 Januari 2020, 31 Desember 2023. Nah, ini adalah data kecepatan angin yang akan kita pilih nanti. Setelah data kita peroleh, kita akan langsung memainkan beberapa model peluang diantaranya Weibull, gamma, log normal untuk mendapatkan parameter-parameter. Lalu diantaranya kita akan dapatkan AIC, BIC untuk memastikan mana yang terbaik pada titik-titik longitude yang diberikan datanya yang dihasilkan oleh coding Python tadi. Setelah kita dapatkan nilai AIC dan model yang terbaik, lalu mulailah kita akan menghasilkan peta kriging atau spatial analisis Jangan lupa pertama sekali install PyCrig, ini kriging.
Lalu setelah itu kita akan coba memetakan nantinya peta yang kita coba itu nanti peta yang pertama sekali adalah bagaimana peta untuk set, ini parameter set dan parameter scale. Ingat dalam model peluang itu ada dua parameter, parameter scale dan set. Lalu ini adalah petunjuk untuk menghasilkan peta. Pertama sekali diambil dulu peta Indonesia dari peta dunia, ambil khusus untuk Indonesia saja. Lalu kita khususkan pada Pulau Sumatera saja. Lalu setelah itu baru kita coba hasilkan peta kriging untuk Pulau Sumatera dan kita hasilkan peta scale untuk Pulau Sumatera. Jelas sekali. Rasanya apa yang kita sampaikan pada hari ini sekarang kita action. Nah, action. Nah, coding-coding yang telah dihasilkan ini tentu akan dapat jalan kalau kita lakukan pada kolaps. Nah, ini ada kolaps kita. Kolaps adalah merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk menjalankan coding-coding Python. Oke, kita lihat, kita langsung copy saja. Pertama kita coba langsung copy, kita ambil, kita lihat daerah mana saja yang akan di parameter, kita coba. Kita print dulu, kita copy saja dari sini, kita lihat perlahan. Oke, kita coba lihat dari sini dulu, print. Oke, ini dia, kita copy. Kita masukkan ke dalam collapse. Collapse itu pertama sekali kita ambil tanda plus code. Ctrl V. Oke, setelah jalan kita run. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah coding-coding nilai daerah latitude longitude yang menjadi target untuk mendapatkan data kecepatan angin harian pada kajian kita kali ini khusus coding untuk Pulau Sumatera saja. Oke, ini beberapa coding, beberapa letak posisi latitude longitude yang diambil untuk mendapatkan nilai kecepatan angin harian. Kita tunggu saja, terus dia akan memberikan beberapa pusat beberapa titik latitude longitude di mana data diambil. Oke, terus dia biar aja dia beroperasi. Nah, ini dia. Wind speed untuk latitude longitude. Nah, ini pada tanggal 20, tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari tahun 2020, nanti seterusnya sampai tahun 2023. Oke? Ini khusus data. Lalu setelah data ada pada latitude longitude yang ditentukan, kita akan coba terus hasilkan, lalu tentukan dari mana yang terbaik dari model-model peluang yang ada. Kita copy. Oke, kita coba langsung copy saja. Coba copy, ambil terus copy ini base model. Oke, ini hasilnya. Oke, ini dia copy. Ini untuk menentukan model peluang terbaik. Plus jangan lupa. Oke, lalu Ctrl V. Oops. Oke, lalu Ctrl V. Oke, ini kita Ctrl V. Oke, kita lanjut. Tambah plus tadi nih ya. Kita plus Ctrl V. Nah, ini adalah coding untuk aplikasi beberapa model peluang yang kita gunakan. Ini sudah sering kita lakukan. Nah, ini dia. Pada titik latitude longitude sekian yang terbaik itu Weibull. Ini parameter 1, parameter 2, shape scale. Ini AIC, WIC-nya. Pada titik latitude longitude sekian juga Weibull. Ada beberapa Weibull. Oke. Kalau kita mau melihat hasilnya, kita coba buka berapa yang dihasilkan result. Oke, result di F. Kita coba lihat result di F. Nah, ini hasil result di F. Ada 7 kolom 64 baris. Wah, banyak ya. Rata-rata di sini ada Weibull yang terbaik, ada Gamma, ada Weibull. Dia memutuskan sendiri mana yang terbaik itu.
Ini datanya luar biasa ini. Ada 64 baris, ada 64 baris dan seterusnya. Oke. Kalau kita mau lihat datanya, oh, mana datanya ya? Udahlah ini aja. Ini tak usah kita ambil, kita ambil semuanya. Kita cukup lihat sebagian saja. Oke. Nah ini data kita ya. Untuk titik latitude 6, longitude 106, bulan terbaik, ada gamma dan seterusnya. Oke. Lalu setelah kita dapatkan yang terbaik untuk banyak 64 baris 7 kolom tadi, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mulai kita melakukan proses kriging untuk interpolasi. Ingat, kita jangan lupa install PyCrack. Ya, kita copy dulu ini install PyCrack. Copy. Kita letakkan di collapse. Nah, ini jangan lupa nih install PyCrack dulu karena inilah kunci dari kriging tadi, oke? Kunci kriging. Kita install PyCrigging. Nah, setelah kita install baru kita mainkan. Kita coba mainkan. Pertama kita mau lihat peta. Wah, ini dia nih. Nah, peta shape dulu, peta shape. Ingat parameter tadi ada dua, ada shape, ada scale. Kita lihat dulu shape. Kita quote plus quote, Ctrl V. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia kita lihat. Sumatera, fokus ke Sumatera saja. Ini khusus untuk shape rigging. Oke, ini sesuai dengan yang terbaik tadi pada setiap stasiun atau setiap titik yang dihasilkan tadi adalah normal dan seterusnya. Di Sumatera ya, kita fokus Sumatera saja, yang lain kita tak fokus. Ini untuk shape. Lalu untuk scale, ingat parameter itu ada dua, ada shape, ada scale. Lalu kita ambil scale. Kita coba scale. Oke, kita copy. Kita masukkan ke collapse. Pakai tanda plus. Oke, Ctrl V. Ambil lagi, seret. Wah, ini dia. Jadi ini nilainya nih, ya, nilainya 0 sampai 0,35. Jadi semakin cerah, semakin kuning, semakin tinggi nilai scale. Jadi kalau begitu, apa yang kita lakukan pada hari ini, kita sukses 100% untuk membahas riset artikel yang sebelumnya, yang khusus membahas tentang kalau kita lihat dari riset artikel ini dan kita lakukan sama-sama, kita sudah dapatkan peta kriging atau spatial analisis, kita sudah mendapatkan parameter-parameter atau model-model terbaik untuk beberapa stasiun yang telah diambil tadi, stasiun tadi berdasarkan letak latitude longitude yang diberikan, yang berhasil diperoleh datanya melalui coding yang kita bangun. Nah, ini model-model juga sudah. Jadi saya rasa apa yang kita lakukan pada kajian hari ini sangat luar biasa sekali. Kita sudah dapat menghasilkan suatu coding yang sangat berjasa. Ini codingnya nih. Ini coding Python khusus untuk membahas masalah kecepatan angin yang kita sesuaikan dengan riset artikel. Jadi silakan kontak saja nanti bagi para peneliti yang memerlukan coding, silakan kontak Rado Institute. Saya rasa cukup kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.